Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainia, NIM 9335155719. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi etika periklanan. Dalam etika periklanan terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama etika dalam periklanan, yang kedua menelaah kasus iklan bermasalah, dan yang ketiga yaitu iklan bleeding dari sudut etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu tentang etika dalam periklanan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etika menurut istilah dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata mos, dari kata jamak mores, yang artinya adat kebiasaan atau tindakan seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari dengan adanya sebuah iklan, di mana sebuah perusahaan membuat iklan agar produk atau brand mereka dapat dikenal di kalangan masyarakat banyak. Namun, dalam membuat iklan di negara Indonesia, etika dan nilai-nilai kesopanan sangat dijunjung tinggi, turut mempengaruhi industri periklanan, di mana sebuah iklan harus memperhatikan etika-etika yang ada yang telah tertulis di negara tersebut. Untuk memperjelas etika dan untuk menghindari dengan adanya sebuah pelanggaran dalam periklanan, maka negara Indonesia membuat aturan yang tertulis, yaitu EPI, singkatan dari Etika Pariwara Indonesia. Kenapa sih dalam periklanan itu harus mematuhi dan memiliki sebuah etika? Karena apa? Tujuannya apa? Yang pertama yaitu untuk melindungi brand dari sebuah produk atau jasa itu sendiri. Yang kedua, tujuannya agar tidak mendapatkan citra negatif dari masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat tujuannya itu memberikan contoh, artinya iklan tersebut itu dapat mendidik para masyarakat. Nah, etika secara umum itu yang pertama harus jujur. Harus jujur gimana maksudnya? Yaitu sebuah iklan tersebut harus sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan. Yang kedua yaitu tidak memicu konflik sara. Artinya iklan tersebut tidak boleh merendahkan suatu agama, golongan, suku, dan budaya. Yang ketiga yaitu sebuah iklan tidak boleh mengandung pornografi. Artinya apa? Dalam iklan tersebut tidak boleh menayangkan atau membuat iklan yang mengandung unsur pornografi. Contohnya dengan sebuah iklan tersebut diperankan oleh sebuah artis yang memakai pakaian-pakaian yang tidak senonoh atau tidak sopan. Yang keempat yaitu tidak mengandung plagiat. Artinya tidak mengandung plagiat. Dalam pembuatan iklan tersebut tidak boleh memplagiasi iklan yang lain. Yang kelima yaitu tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Artinya di negara Indonesia kan telah ditetapkan EPI, yaitu Etika Pariwara Indonesia. Nah, di situ sudah tertulis aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar atau aturan yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Yang terakhir yaitu tidak melanggar etika bisnis. Artinya di dalam berbisnis itu kan memiliki etika. Nah, di dalam etika tersebut tidak boleh adanya pelanggaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang kedua, yaitu tentang menelaah kasus iklan bermasalah. Kami dari penulis menganalisis kasus iklan bermasalah, yaitu iklan aplikasi Shopee pada tahun 2018, di mana ketika tanggal 12 bulan 12 mereka membuat iklan dengan ambasador K-pop Blackpink yang berasal dari Korea Selatan. Nah, siapa sih yang tak kenal dengan aplikasi Shopee? Pasti di kalangan masyarakat di tanah air pasti sudah mengenal aplikasi Shopee sejak berdirinya tahun 2015, di mana aplikasi tersebut sangat mudah digunakan. Seseorang bisa membeli kebutuhan mereka dari rumah hanya dengan membuka aplikasi Shopee tersebut, lalu memilih barang-barang yang mereka beli, dan mereka tidak perlu keluar rumah, dan mereka hanya tinggal menunggu barang itu tersebut datang ke rumah.
tepat dengan birthday sale 12/12, maka pihak Shopee memperkenalkan brand ambassador mereka, yaitu Blackpink, dimana waktu itu Blackpink dikenal banyak oleh kalangan masyarakat, sehingga pihak Shopee tersebut memanfaatkan K-pop Blackpink tersebut sebagai ambasador mereka. Nah, pihak Shopee tersebut membuat kampanye dengan adanya voucher gratis ongkir minimal 0 rupiah, terus voucher cashback hampir 100%. Terus tidak hanya itu, mereka juga membuat kuis yang berhadiah hampir miliaran. Namun sebelum hari H mereka memperkenalkan ambasador mereka, tepat tanggal 11 Desember, yaitu pihak Shopee mendapatkan masalah, yaitu mendapat teguran dari KPI, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, di mana pihak KPI telah menegur 11 stasiun televisi atas penayangan iklan brand ambassador Blackpink Shopee tersebut karena tidak mematuhi aturan-aturan atau norma yang ada. Nah, kenapa iklan tersebut sampai mendapat teguran dari KPI? Karena penayangan iklan tersebut telah melanggar aturan EPI, di mana personil Blackpink tersebut memakai pakaian yang tidak sopan dalam adat budaya Indonesia. Itu pakaiannya itu termasuk tidak sopan, sehingga mendapat teguran dari pihak KPI. Dari pakaian-pakaian mereka yang kenakan itu termasuk tidak layak untuk dipertontonkan bagi anak-anak usia dini dan laki-laki. Karena apa? Itu dapat mempengaruhinya bagi anak-anak dan dapat menimbulkan nafsu kepada para pihak laki-laki karena cara berpakaiannya itu terlalu terbuka. Dan dari pihak penulis telah juga menemukan di YouTube itu sampai ada komen dari seorang laki-laki, tidak hanya seorang tapi beberapa laki-laki itu yang berkomentar yang tidak senonoh karena terlihat bagian pusarnya dan terlalu memakai pakaian mini. Nah, kasus iklan tersebut yaitu termasuk pelanggaran EPI dalam pasal 1.26, yaitu pornografi dan pornografi, mengatur bahwa iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk apapun. Nah, juga termasuk pelanggaran atas pasal 1.7.2, yaitu iklan harus menghormati nilai-nilai budaya Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklan built-in dari sudut pandang etika. Kenapa dengan built-in? Yang pertama, kasus iklan built ini memang sangat menarik. Satu hal yang pasti, strategi ini membuat proses penayangan iklan jauh menjadi lebih singkat. Dan segala hal di belakangnya, mulai persetujuan atas ide dan eksekusi lain, layout atau storyboard, tes video FGD dan lain sebagainya, tidak ada proses sensor. Bahkan tidak perlu diwajibkan untuk melapor ke BPOM untuk produk obat-obatan yang sebenarnya diwajibkan untuk melaporkan iklan atau kampanyenya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kondisi singkat, mudah, murah. Ini justru wajib kita cermati dengan hati-hati sekali karena akan muncul peluang yang relatif jauh lebih besar untuk terjadinya pelanggaran etika di sini. Kuncinya ada di tangan produser dari program-program TV atau radio yang disponsori tersebut. Yang ketiga yaitu produser program harus memahami dengan benar etika beriklan dari suatu produk dan tidak semata-mata berorientasi pada finansialnya saja. Pihak produsen atau pengiklan dan media agensinya bila brief untuk kampanye built-in ini datang darinya, juga harus benar-benar memahami apa saja resiko yang dihadapinya dengan melakukan proses shortcut atau dengan melakukan strategi built-in campaign atas proses promosi produknya. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.